Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, ini suara saya juga masih agak berat, masih subuh soalnya ya. Walaupun tadi di Bandung turun hujan, gerimis dari malam ya, tapi Masya Allah nih saya bisa kembali menyapa teman-teman. Di antaranya mungkin ada yang sering menyimak saya juga ya di 102,7 Radio MKFM Bandung. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung lebih awal, karena kita saat ini juga sedang menantikan rekan-rekan yang belum bergabung ya, di acara sesi pertama Ramadan Level Up ini. Dan sebelumnya mari kita bersolawat terlebih dahulu, teman-teman semuanya, di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, teman-teman semuanya, di hari Sabtu ya, hari ini alhamdulillah menjadi sesi pertama pertemuan kita untuk meningkatkan diri. Wah, kalau meningkatkan berat badan mungkin kalau usia-usia seperti saya sudah tidak bisa ya, sudah berhenti masa pertumbuhan. Tapi teman-teman semuanya, eee tumbuh itu tidak hanya terkait berat badan ataupun juga tinggi badan, tapi juga dari kepribadian, dari hal-hal yang, menjadi pemikiran kita. Dan bagaimana kemudian semangat kita pun ini bisa ditingkatkan, insya Allah di sesi hari ini kita akan berbincang juga dalam, sesi Ramadan Level Up ya. Nah, karena, sebagaimana diketahui teman-teman sudah diinformasikan sebelum sesinya bersama dengan, Dokter Widya Stuti di hari ini, kita akan bertilawah bersama, jadi boleh dipersiapkan terlebih dahulu mushafnya. Baik, teman-teman sudah diambil, sudah di-grab mushafnya? Baik ya, nanti juga akan ditampilkan ya, untuk Al-Qur'annya. Boleh teman-teman semuanya dipersiapkan, kita akan bertilawah bersama terlebih dahulu. Kita persilahkan kepada Ustazah Kasni dari Takia Belajar Quran untuk, memimpin atau juga membersamai tilawah kita di pagi hari ini. Kepada Ustazah Kasni, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Teh telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, pagi hari ini kita akan bertilawah bersama-sama di juz 5. Karena hari ini hari kelima tepatnya, yaitu kita akan bertilawah di Quran Surah An-Nisa ayat 25 ya sahabat MK. Kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منه
عنهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما
إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم
ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يحدثون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Sahabat MQ, kita sama-sama berdoa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ustazah Kasni dari Takia Belajar Quran. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya kita sudah bertilawah setengah juz ya. Jadi insya Allah setiap sesi dari acara kita Ramadan Level Up yang akan berlangsung 3 sesi berturut-turut ini ya. Ini akan diawali dengan tilawah seperti tadi. Jadi boleh nanti dipersiapkan mushafnya dan kita bertilawah bersama. Namun sebelumnya kita akan memulai, teman-teman semuanya sudah tahu ya materi hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para pihak yang sudah mendukung keberlangsungan acara di hari ini. Yang pertama ada Quran Cordoba, lalu ada Kemapan, buku MQS, Bank Syariah Indonesia, Bolu Pisang Buwita, Motif, Karofi, dan Masjid Nusantara. Insya Allah juga sahabat-sahabat hari ini karena kita judulnya belajar ya, level up, mudah-mudahan kita bisa mengosongkan, bukan mengosongkan jiwa ya, tapi mengosongkan kesempatan belajar kita untuk bisa meraup sebanyak-banyaknya kesempatan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman semuanya silakan menyiapkan catatan ya. Menyiapkan catatan terlebih dahulu untuk agenda webinar hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung ini boleh ditulis nomor punggungnya ya yang sudah diberikan oleh panitia sesuai dengan nomornya. Kemudian teman-teman semuanya diutamakan silakan untuk bisa menyalakan kamera selama sesi berlangsung ya agar tetap fokus dan tetap standby juga. Ketika pembicara, narasumber berbicara, teman-teman mohon izin untuk nonaktifkan ya mikrofonnya, namun nanti boleh diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Nanti kita buka sesi tanya jawab bersama dengan narasumber di pagi hari ini, namun teman-teman diperkenankan untuk mengangkat tangan dulu ya. Ada fitur raise hand di Zoom, jadi nanti akan kita persilakan setelah teman-teman mengangkat tangannya. Oke, biar agak santai. Ini saya baru lihat beberapa nama-namanya sudah ada yang familiar karena sering gabung juga di interaksi sahabat MQ ya. Selamat bergabung teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru ikut agenda di MKFM juga selamat bergabung ya. Insya Allah kita hari ini akan banyak belajar terkait dengan fakta dan mitos kesehatan reproduksi. Saya pengen kasih hadiah satu dulu boleh ya? Ini saya akan kasih hadiah buat teman-teman yang atau buat teman, mungkin satu orang saja ya. Oke, saya mau kasih hadiah buat satu pendaftar pertama di agenda webinar. Oke, ada yang merasa yang daftar pertama siapa nih? Oke, ini saya langsung notice orangnya, nomor 23. Siapa yang punya nomor punggung 23? Siapa? Coba senyum dulu, saya lihat. Iya, Teh Zakiyah ya, selamat nih. Berhak mendapatkan satu hadiah untuk hari ini. Selamat ya Teh Zakiyah, sudah gabung daftar pertama nih Teh Zakiyah ya. Ketika acaranya kita sebar, Teh Zakiyah ini adalah orang pertama yang daftar teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Semoga menambah semangat di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita sesaat lagi akan segera mulai. Teh Zakiyah nanti akan dihubungi oleh ini ya, oleh panitia untuk bisa klaim hadiahnya. Ini tadi kalau saya sebut beberapa sponsor, nanti hadiahnya tentu akan sangat menarik ya, teman-teman semuanya. Oke, boleh dipersiapkan dirinya teman-teman untuk bisa ikut sesi bersama dengan Dr. Widya Stuti SPOG sesaat lagi. Beliau ini merupakan
merupakan dokter spesialis kandungan dan kebidanan ya. Sudah banyak sekali pengalaman bekerja beliau, sahabat MK, sejak menjadi kepala puskesmas di Puskesmas Semplak Bogor tahun 93 dulu ya, sampai hari ini menjadi ketua PKBI Persatuan Keluarga Berencana Indonesia di Kota Bandung. Saat ini Dr. Widya Stuti, Dr. Wid kita sapa akrabnya ya. Ini ada beberapa tempat praktik yaitu di Klinik Utama Jasmine MQ Medika, di Jalan Dayang Sumbi nomor 10 Bandung, dan di Melinda Hospital di Jalan Dr. Cipto nomor 10 Bandung. Beliau juga berpraktik di Rumah Sakit Hermina Pasteur, Jalan Dr. Junjunan nomor 107 Bandung. Insya Allah sahabat-sahabat semuanya, kita sudah tersambung juga ya melalui tautan Zoom pagi hari ini bersama dengan Dr. Widya Stuti. Saya akan sapa dulu nih nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini biasanya kita nyimak dokter di MQ pagi nih dok. Ini sekarang acaranya agak beda. Tapi insya Allah juga semangatnya sama dokter untuk bisa menggali keilmuan yang sudah banyak sekali dokter dalami begitu ya seputar kesehatan reproduksi. Mohon izin nanti Mufidah akan membersamai di kesempatan pagi hari ini dokter. Dan ini nampaknya kita banyak mitos, banyak fakta. Jadi kira-kira yang mana yang harus percaya begitu dokter. Nah, untuk memulai sesi kita hari ini fakta dan mitos kesehatan reproduksi, dipersilakan kepada Dr. Widya Stuti untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi ini bergabung bersama MQ Radio dan juga teman-teman sahabat yang hadir di sini. Prinsip dasarnya mengenai fakta dan mitos, kita kembali dulu ke belakang ya, background-nya. Apa sebetulnya kesehatan reproduksi? Minta tolong Punten minta tolong di share screen-nya ya Teh Mufidah. dari sini. Dari saya aja ya. Sudah bisa dokter ya? Sudah bisa share screen. Oke. Belum bisa? Oke. Sebentar ya, teteh-teteh sekalian. Ya, sambil Sambil kita ngobrol aja santai ya. betul. Teman-teman juga kalau yang punya permasalahan mungkin ya ini bisa dicatat nih pertanyaan-pertanyaannya ya, teman-teman. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Jadi sebelum cerita fakta, mitos, sebetulnya kita mulai itu dari penciptaan manusia. Salah satu Quran di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian kita cerita tentang kesehatan reproduksi. Jadi nanti ada yang cerita nanas, maaf, izin, cerita keputihan, cerita ini. Jadi kan kadang-kadang mana yang fakta, yang mana yang mitos. Padahal pada dasarnya ini cerita-cerita tentang seorang wanita ya. Bahwa apa sih sebetulnya kesehatan reproduksi? Saya izin masukkan ilmunya dulu, jadi brainstorming dulu. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Ini dulu para pimpinan pakar-pakar tentang kesehatan reproduksi berkumpul di Kairo. Yang sekarang ada lagi bahwa apa sih sebetulnya kesehatan reproduksi yang terbaru? Yang pertama adalah kemampuan. Ability dapat bereproduksi. Yang dua berhasil. Sukses tidak menghasilkan anak yang sehat, soleh-solehah ya. Kemudian safety tidak, aman tidak sih reproduksi, bagaimana hubungan seksualnya, bagaimana kehamilannya, bagaimana persalinannya, bagaimana kontrasepsinya, bukan merupakan aktivitas yang berbahaya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini kembali lagi bahwa ilmu-ilmu semua itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya di Quran surat Az-Zumar ayat 6. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 ke-8. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Padahal penciptaan kita itu mulai dari tahapan embrio
Tidak ada apa-apanya yang sebetulnya sudah ada di Quran. Bagaimana ini gambaran sekilas ya, sebelum masuk kita ke fakta mitos. Tahapan preembrionik, zigot itu tumbuh terus membelah sel. Kemudian tahap embrio, pada masa bayi disebut sebagai embrio, terdiri dari sel-sel. Kemudian tahap yang menjadi fetus atau bayi. Fetus itu bahasa Yunani, bayi ya. Karena memang ilmu-ilmu kita dari zaman Ibnu Sina, awalnya ilmunya itu di Irak, ilmu yang tertinggi kedokteran, kemudian beralih ke Yunani, dan selanjutnya. Itu tahapan disebut, makanya bahasanya banyak bahasa Yunani, bahasa kedokteran. Karena kedokteran kuno kita nyebutnya dulu itu dari mulai Irak, Yunani, Mesir. Kemudian berubah menjadi ciri-ciri manusia dalam 30 pekan. Nah, lanjutnya gambaran ini sebetulnya sahabat-sahabat MQ sekalian bahwa ini tuh sudah ada ilmunya. Jadi saya yang sudah 35 tahun menjadi dokter juga tidak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi sahabat-sahabat di sini harus selalu betul juga, kalau karena kita menyimak di MQ setiap hari harus sangat bersyukur 24 jam. Allahu Akbar gitu ya. Terakhir dibilang gurunda kita bahwa semua itu atas izin Allah. Jadi penciptaan ini tuh ilmunya kedokteran nggak ada apa-apanya, betul. Nanti cerita fakta, mitos, dan lain-lain itu berikutnya. Ini brainstorming dulu bahwa nih penciptaan manusia nih loh. Dari sampai 8 minggu sudah terbentuk. 3 minggu aja udah ada apa akan menjadi future brain, future heart itu adalah akan menjadi jantung. Jantung itu sudah ada di 6 minggu 5 hari. Baris kedua saya sebut heart itu adalah jantung, tapi nanti ada di Quran berikutnya bahwa terjadinya terbentuknya tuhnya itu nanti pada saat 18 minggu. Jadi 16 minggu ditambah 2 minggu namanya masa subur yang menjadikan ada ruhnya. Tetapi jantung itu sudah berdenyut pada saat 6 minggu, 3 hari, 2 hari, dan nanti pada saat 9 minggu sudah menjadi fetus, yaitu sudah menjadi bayi gitu. Jadi sehingga tidak ada cerita tuh kalau telat 1 minggu minta obat dilepaskan dan lain-lain, tidak ada cerita sama sekali karena pada saat 0 minggu pun sudah terbentuk bagaimana penciptaan manusia itu yang sesuai dengan Al-Quranul Karim yang dijabarkan oleh sejawat-sejawat dokter. Itu ceritanya. Lanjut. Ini bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat otak kita yang tidak pernah tidur 24 jam, bagaimana sel telurnya tumbuh, bagaimana rahimnya tumbuh, bagaimana di sini saya memberikan gambaran sedikit, tidak perlu dihafal, bahwa ini ada hormon-hormon di otak yang merangsang daerah kewanitaan menjadi hormonnya tinggi. Nah, pada saat hormon estrogennya tinggi, progesteronnya, ada perubahan hormon, ini yang menyebabkan terjadinya keputihan, terjadinya pembentukan sel telur matang yang berjumpa dengan sperma menjadi bayi. Jadi memberikan gambaran ini tuh supaya, oh berarti nanti cerita mitos tentang keputihan itu tidak baik, tidak selalu. Memang karena sudah terjadi pembentukan hormon yang menyebabkan apa? Nanti cerita yang bagaimana cerita kita sambungkan dengan penyakit si mitos-mitos ini. Lanjut dulu ya. Kemudian ini balik lagi karena saya tidak ada apa-apanya. Kodarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diundang untuk MQ bicara di sini pagi ini, dan alhamdulillah semua yang menyimak juga sehat walafiat dalam Ramadan ini. Coba kita baca sedikit aja, kita kembali lagi di Al-Mu'minun tadi ayat 12-14 ya. Sudah tadi penciptaannya. Kemudian di Al-Mursalat 20-21, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina mani, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh. Ada lagi di Quran surat Al-Qiyamah ayat 37, bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Jadi penciptaan manusia ini sungguh sangat-sangat tidak bisa kita jabarkan hanya dokter saja yang cerita, karena sudah ada semuanya dalam Quran. Kita lanjutkan kembali. Nah ini tadi ya. Tapi nanti ada mitosnya kalau makan ini. Nah ini cerita sedikit sejak kehamilan. Ini tentang organ-organ yang bagaimana harus dijaga. Kita nggak menyebut bahasa luarnya. Ada rahim, ada saluran, ada sel telur, ada tempat pembuahan di daerah yang untuk sperm itu melalui persetubuhan antara suami dan istri. Nah, nanti terjadinya kehamilan yang tadi sudah selesai, akhirnya terjadinya persalinan. Baik persalinan yang
harus lewat daerah kewanitaan. Kita maaf ya bahasanya dokter nih daerah vagina karena kita menyebutnya persalinan pervaginam atau melalui seksio sesarea. Kita lanjutkan kembali. Nah, nanti kita baru cerita penyakit-penyakit. Ini sudah ada. Quran Surat Ar-Rod ayat 8. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ini bicara tentang pembentukan bayi, bisa juga bicara tentang penyakit, bisa juga bicara tentang bagaimana seorang wanita bisa berkopulasi, yaitu bisa bersetubuh dan juga sampai akhirnya bisa melahirkan anak yang sehat dan soleh dan soleha. Kemudian kepada gadis-gadis nih, bagaimana menjaga tubuhnya, bahwa sebetulnya 24 jam diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya yang pertama nanti ada kebersihan tentang seorang wanita. Kita lanjut dulu. Lanjut. Yang kedua, pola kehidupan sehat dan bahagia. Bagaimana sih ini ilmunya ya? Ini saya malah dapatnya dari sahabat-sahabat MQ. Bagaimana bersyukur, ikhtiar maksimal, bagaimana mengkonsumsi makanan minuman yang sehat, halal, dan toib. Karena ya untuk menjaga tadi, reproduksi yang kita cerita tadi, baru daerah rahim sampai daerah pembuahan. Belum tuh dari ujung otak, rambut biar tebal, dan semuanya itu kan ikhtiar maksimal. Kemudian aktif ya, olahraga itu yang penting. Karena tidak ilmunya kami, memang sudah ada sunnahnya dari Rasul ya. Dan isi-isi Rasul bagaimana olahraga di rumah dan juga tetap bugar. Nah itu olahraga minimal, ini ilmunya WHO ya, ilmunya kami itu harusnya 150 menit tuh 3 kali seminggu. Tetapi 30 menit saja sudah cukup sekali kalau seminggu 3 kali. Ya, tidak menjadikan olahraganya harus berat, mau jalan kaki, mau aktivitas olahraga yang berenang ahwat, ada yang olahraga aerobik dan lain-lain tidak masalah, tetapi istiqomahnya ya. Ikhtiarnya dan istiqomahnya kadang-kadang saya sering sekali dapat 2 minggu rajin, 1 bulan ngampleng. Nanti apalagi kalau sedang menstruasi, nggak jadi olahraga. Padahal dengan olahraga teratur itu mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Jadi tidak selalu tadi ya kita cerita tentang mitos. Selanjutnya bahwa kalau mens sakit itu takutnya kista dok, selalu begitu. Padahal tidak. Boleh jadi karena kurang makanan asupan minuman yang sehatnya, sayur, buahnya, kemudian kurang olahraganya. Nah, nomor 5 itu sesuai, bukan sesuai kebutuhan, karena tidak semua harus vitamin. Vitamin yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hebat lagi tuh. Ada madu, ada jeruk, ada buah-buahan semua. Dan nomor 5 nih mulai kita cerita tentang nanti sesuai kebutuhan itu. Vitamin C itu ada di nanas, ada di yang lain-lain banyak sekali. Yang berry-berry itu mencegah infeksi saluran kemih, seperti strawberry, blueberry. Itu ada obat-obatan yang dibuat dari itu. Pil berry yang sebetulnya untuk mencegah wanita infeksi saluran kemih. Mengapa memudahkan cerita infeksi saluran kemih? Karena memang saluran uretra wanita itu pendek. Sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakannya begitu. Alat kelamin laki-laki lebih panjang sehingga jarang infeksi saluran kemih. Bukan saja minum. Itu nanti cerita mitos. Nanti ya berikutnya ini menggambarkan dulu. Jadi agak loncat sedikit mengenai minum yang setengah matang dok. Atau minumnya tidak matang atau jajan es sehingga sering wanita infeksi saluran kemih atau berkemih sedikit-sedikit tidak tuntas. Nah itu belum tentu juga sebetulnya penyakit karena konsumsi makanan dan minumannya yang belum pas. Kalau sudah minum makan pedas, bukan es jeruk, minum hangat 2 gelas air hangat. Biasanya kan topnya habis makan bakso pedas, minumnya es dingin atau teh dingin, tidak disebutkan mereknya, begitu ya. Insya Allah tidak. Obat enggak, insya Allah tidak ya, sahabat-sahabat MT sekalian semua, rokok, alkohol, dan lain-lain. Dan yang nomor 7 yang utama, insya Allah ada yang bisa nanti jawab ya, nanti dapat poin sama panitia, perbanyak vitamin Q. Saya nggak akan cerita vitamin Q itu apa, pasti sudah pada tahu. Yuk lanjut. Nah ini mengenai terakhir ini biasanya saya penutup ya, nanti saya ceritakan. Nah, yang utama adalah dari cerita ini ada 1 poin. Pertama mengenai kebugaran, ya pola hidup sehat tadi bahwa
terutama sering yang ditanya soal mitos itu pertama adalah kebiasaan diri. Ya, SPN. Ada nanti saya berikan poinnya pada saat mengenai bagaimana sih pola hidup sehat. Yang pertama memakai sebentar, maaf izin. Nah ini sebelum sambil di sini sambil silakan. Ternyata nomor 1 membersihkan alat kelamin setelah berkemih. Yang kedua, pastikan area genital selalu dalam keadaan kering dan lembab. Yang ketiga, ini yang menggunakan sabun wangi, sabun sirih, sabun antiseptik yang berganti-ganti. Karena menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Mengganti celana dalam pembalut setiap hari minimal 3 kali. Pastikan jika celana yang digunakan mampu menyerap kering dan dengan baik. Nomor 1, mulai nih. Membersihkan alat kelamin setelah berkemih. Dokter, pertanyaannya, pakai sabun ini, sabun itu boleh nggak sih dok? Katanya nanti sabunnya jadi kanker. Sabunnya sabun mandi biasa. Ini mitosnya. Faktanya adalah yang nomor 3, sabun wangi, sabun sirih, sabun antiseptik itu semua boleh, tetapi tidak boleh berganti-ganti. Faktanya. Kenapa? Karena kalau berganti-ganti, daerah kewanitaan itu rentan seperti daerah ketiak. Jadi mudah sekali berbau. Jadi makin lembab, makin timbul jamur. Itu sebetulnya. Itu kenapa harus membersihkan. Dihubungkan dengan faktanya lagi, dok katanya mitosnya yang kedua membuat itu apa namanya kalau tidak kering dok, itu betul nggak tisu wangi-wangi itu membuat jadi nanti keputihan? Sebetulnya itu mitos. Kalaupun memakai tisu karena airnya kurang dan lain-lain itu tidak masalah, tetapi harus dikeringkan yang lembab. Boleh pakai handuk. Bukan cerita dulu kala, tetapi karena dokter sudah hampir 40 tahun, zaman di puskesmas tidak ada tisu. Jadi saya sering ke pasien, apa namanya, yang datang berobat, bertanya, konsultasi, saya bilang, coba pakai handuk saja, dikeringkannya, nanti sore dicuci. Ibu-ibu sekalian atau adik-adik sekalian punya handuk yang lebih ekonomis, nanti dicuci sore hari, handuknya cuma dipakai 3 kali, jadi punya nyimpan beberapa handuk sehingga dipakai untuk daerah setiap buang air kecil dan juga buang air besar setelah menggunakan sabun, ya diusahakan tidak berganti-ganti. Oleh karenanya, faktanya adalah kalau menggunakan sabun, carilah yang murah, yang ataupun yang tersedia. Kalau belinya yang di tempat tertentu begitu habis sulit nyarinya. Jadi saya kalau memang ada rizkinya silakan. Mau yang mahal terus tidak masalah. Yang penting tersedia, bukan harga murah dan mahalnya. Jadi kalau habis beli di tempat toko-toko yang mudah dapat. Di warung pun ada. Jadi antiseptik sabunnya kan harus dibawa. Kalau sekolahnya atau ke masjidnya atau lagi perjalanan selalu bawa yang tempat kecil. Dahulu kita ya bukan dahulu lah, 31 tahun yang lalu saya sudah di puskesmas, saya suruh pasiennya pakai sabun batang yang dipotong-potong, bawa aja kecil Bu di plastik, lebih ekonomis. Sabun batang 3.000 itu untuk 1 bulan, tapi yang sekarang lebih bagus cair dengan botol-botol kecil pun tidak masalah. Yang jelas harus berkemih untuk dengan air dan dibasuh dengan sabun yang baik. Tidak menjadikan apa-apa kalau sabunnya tidak berganti-ganti. Gitu loh. Kemudian yang keempat, gimana dok mengenai panty liners? Ada yang pernah bertanya, ini dari pengalaman kami. Mitosnya kalau pakai panty liners nanti kanker. Yang prinsipnya yang nomor 4, celana wanita itu daerah kewanitaan tuh 6 jam itu sudah lembab. Daerah misfi atau daerah kewanitaan itu memang dasarnya ada bakteri positif negatif di daerah situ. Tujuannya untuk menjaga kelembaban, termasuk tidak boleh daerah kewanitaan yang kita sebut wax dibersihkan sampai tuntas itu sebenarnya memang tidak boleh. Allah menciptakan bulu daerah kewanitaan, daerah ketiak, sedikit di daerah janggut dan lain itu ada tujuannya. Jadi memang tidak boleh, kami pun sekarang yang terbaru ilmunya kalau operate atau operasi itu daerah kewanitaannya hanya digunting habis. Kalau bisa tidak dicukur habis karena nanti ada bakteri-bakteri yang lebih mudah tumbuh di situ. Karena memang daerah kewanitaan supaya tidak berbau otomatis ganti celananya
6 jam. Kalau di kantor, kemudian ini ada teteh-teteh yang sedang kuliah kan sulit, sehingga disarankan menggunakan panty liners yang maksudnya adalah, tapi misal nih, sholat subuh sudah di masjid, duhur harus diganti panty linersnya. Kalau tidak ya ganti celana dalam. Dan ingat, yang selanjutnya, bagaimana celana dalam yang selanjutnya adalah yang katun gitu. Jadi misalnya celana dalamnya itu ada yang nylon, ada yang tipis-tipis, carilah celana dalam yang dalamnya katun. Biasanya dulu sekali, memang cerita dulu karena dokter sudah cukup lama ya, lebih dari 30 tahun menjadi dokter, sehingga celana dalam yang di pasar sebetulnya, kami dulu nyebutnya itu celana dalam emak-emak, justru itu celana dalam yang paling bagus, karena dia katun semua, ekonomis murah, tapi kan sekarang lebih bagus celana dalamnya yang nylon, yang apa, tapi lapisannya tetap katun, harus ada yang katun. Mau gambarnya Superman, Supergirl, apapun pokoknya dalamnya harus ada lapisan katun yang tipisnya. Sehingga itu prinsip dasarnya. Celana dalamnya ada katunnya dan daerah kewanitaannya memang lembab, tapi tidak berlebih lembabnya. Tetap lembab. Nah, poin berikutnya adalah dokter bagaimana tentang mitos kata keputihan, ya kan? Ini ada cerita tentang keputihan, sebentar kita carikan dulu filenya. Bahwa tadi cerita brainstorming tentang hormon ya. Di dalam hormon itu ada yang menyebabkan daerah kewanitaan, itu kita sebutnya keputihan. Itu ada yang normal dan tidak normal. Sebetulnya bagaimana yang normal dokter? Pada saat setelah menstruasi itu normal sebetulnya. Kemudian pada saat mau menstruasi, warnanya bagaimana dokter? Warnanya bening, sedikit-sedikit lebih ke arah bening susu, itu tidak masalah. Yang disebut keputihan abnormal adalah yang berlebih, menyebabkan gatal, kemudian berwarna di daerah celana dalam ya, jadi kuning, agak kehijauan. Nah, itu sudah mulai adalah mengenai keputihan yang abnormal. Apa yang terjadinya? Bisa pula karena kontrasepsi, bisa juga karena lembab. Oleh karenanya, mitosnya bahwa keputihan itu bikin penyakit tidak betul. Faktanya, bentuk keputihan yang seperti apa yang akan menyebabkan penyakit. Bagaimana menanggulanginya kalau sudah abnormal, tentunya harus ke dokter. Tetapi supaya mencegah jadi jangan abnormal tadi, berbasuh daerah kewanitaan dengan sabunnya, ya kan? Yang terutama yang antiseptik, merek semua merek banyak. Kemudian membersihkan daerah kewanitaan. Yang ketiga, sudah digariskan, dicontohkan ya, bagaimana sebetulnya kita wanita itu tidak bercelana panjang. Tetapi karena untuk naik motor, ada legging, dan memang untuk kemudahan kalau bekerja di pabrik, kemudahan kalau memang seperti sahabat saya ini kan arsitek yang naik-naik turun lantai 6 lantai dan segala macam di proyek kan harus pakai celana panjang. Tetapi tidak masalah. Begitu pulang harus dibuka semua. Karena celana dalam sudah dilapis, pakai legging lagi, pakai rok panjang karena yang naik motor, kemudian yang bekerja di konstruksi dan lain-lain kan memakai celana yang tebal memang. Kalau enggak dingin, kalau enggak kena semen dan lain-lain lah ya. Nah itu sampai rumah harus berganti langsung. Kalau bisa istirahat di masjid, sholat dan aktivitasnya istirahat, ya berarti ganti dulu pakaiannya, dibuka dulu semua. Kadang-kadang saya pun karena dokter tadi pagi sudah sampai ke klinik Jasmine, pulang lagi, saya masih memakai legging, harusnya langsung dilepas dulu supaya daerah kewanitaannya tidak lembab. Itu sebetulnya faktanya bahwa tidak keputihan itu mitosnya penyakit selalu harus diobati, tidak. Karena normal banget. Apalagi itu berhubungan dengan tadi saya cerita awal tentang ada hormon-hormon di daerah otak kepala kita yang mengatur sehingga daerah kewanitaan tetap lembab. Mohon izin kalau yang sudah menikah, kalau tidak ada daerah kewanitaan ada lendir, untuk berhubungan seksual pun nyeri, itu ceritanya. Jadi memang sangat-sangat normal. Segitu teh, apa namanya, Mufida, apa namanya, awal Mhm. pendahuluannya ya, panjang juga ya. Masya Allah. Jadi Tapi yang terakhir soal makanan. mhm.
Baik, baik. Jazakillah khair dokter. Karena memang kita perlu tahu ya sahabat-sahabat semuanya untuk bisa memahami permasalahan yang ada. Tentu kita pun perlu tahu juga begitu ya keilmuannya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman semuanya boleh nih yang punya pertanyaan, yang punya pengalaman mungkin seputar kesehatan reproduksi karena kita saat ini ada di bulan Ramadan apalagi untuk para muslimah perempuan memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dokter ya selain tadi siklus bulanan mungkin atau ada hal-hal yang bisa ditunaikan ketika bulan puasa. Nah, Tidak sahabat-sahabat ada yang boleh mengacung, Teh. mengangkat tangannya. Tidak ada yang raise hand. Sudah ada raise hand ya. Nah, tadi yang pertama dari Bunda Halimah ini. Bunda, bisa dinyalakan mikrofonnya, Bunda Halimah? Coba kita akan ajak Bunda Halimah untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Si di mute, Teh. Baik, masih di mute ya Bunda ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya juga boleh mengangkat tangan, raise hand. Raise hand versi virtual ya. Jadi boleh nanti dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Oke, Bunda Halimah nampaknya masih belum dinyalakan ya mikrofonnya. Boleh Pindah dulu sambil ya. dicoba di tempatnya ya. Oke, ini ada satu lagi dokter, ada sahabat Jihan. Assalamualaikum Jihan. sahabat Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Jihan Nurisa Marhamah, mahasiswi STAI Darut Tauhid. Sebelumnya terima kasih dokter sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya buat Jihan gitu. Mengenai kesehatan reproduksi, Jihan punya permasalahan dok mengenai haid yang kurang teratur gitu. Nah, haid ini kadang 2 bulan sekali, bahkan waktu SMA gitu ya, Jihan pernah 4 bulan tidak haid gitu dok. Terus kalau haid paling lama itu 4 hari atau 5 hari. Nah, yang ingin Jihan tanyakan, apakah siklus haid seperti ini tuh normal atau tidak gitu. Terus apakah ada penyebab hal itu terjadi? Terus apa yang harus Jihan lakukan gitu biar haid Jihan teh normal gitu. Apalagi kan di asrama gitu ya, di asrama teh kalau haid teh teman-teman haid kok Jihan belum gitu kan. Jadi kayak ya seperti itu dok gitu. Hatur nuhun. Terima kasih Teh Jihan. Saya bertanya dulu, berarti Teh Jihan mohon izin belum menikah ya. Nah, Teh Jihan, tadi ada gambar di sini yang saya gambarkan bahwa ini tentang reproduksi, sistem reproduksi wanita. Mudahnya adalah bahwa otak ini yang menyuruh rahim, rahimnya menebal, ini gambar tebalnya, sehingga terjadi menstruasi. Dari mana menstruasi itu? Sel telur yang matang, sel telur adanya di tempat ini menyuruh otak. Ada sistemnya ya tidak semuanya itu ada sistemnya. Pada saat sel tumbuh terjadi membesarnya sel telur, lalu ada rangsangan ke sistem otak yang namanya hipotalamus hipofisis yang merangsang untuk rahimnya tebal. Menstruasi adalah penebalan dinding rahim yang menyebabkan terjadinya peluruhan dari sel-sel rahim. Nah, sekarang yang kita tanya, kalau mensnya tidak teratur, adakah sesuatu di otaknya, maaf izin ya, misalnya, adakah sesuatu di dinding rahimnya, adakah sesuatu di sel telurnya yang membuat pengeluaran menstruasinya tidak teratur. Menstruasi tidak teratur boleh pada saat telur belum matang sampai usia 18-20 tahun. Menstruasinya masih ada yang panjang, ada yang pendek, berarti tidak ada sel telur matang. Kalau sel telur matang, kurang lebih ukurannya 1,8 sampai 2 cm, itu akan menyebabkan rangsangan sel otaknya dan menyebabkan menstruasinya sudah teratur. Buat di daerah otaknya yang nyuruh rahimnya tidak bisa mens atau kurang pas mensnya, biasanya ada tumor di kepala dan itu 10 juta satu atau 20 juta satu. Jadi jarang sekali ada kelainan di daerah otaknya. Biasanya adalah sistem impulsnya.
yang nyuruhnya, apa yang menyebabkannya, termasuk hormon-hormon di otaknya yang kurang stabil. Number one is exercise, olahraganya teh. Satu, olahraga itu merangsang hormon di sini jadi stabil. Yang tadi WHO minta, kalau tidak minimal 30 menit seminggu 3 kali. Yang kedua, makanannya. Karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue bolu itu menyebabkan hormonalnya juga tidak teratur. Yang ketiga, baru kami kasih obat. Obat itu hanya 10% menyebabkan menstruasi teratur. Jadi nomor 1 dan nomor 2 yang harus dicermati. Mungkin kalau pagi, jadi kalau karbohidrat itu pemecahan metabolismenya 2 kali. Kalau makan nasi itu tidak langsung jadi air gula. Kalau minum teh manis 10 menit dipecah. Naik turun tangga, sekolah, sahur, makanya buka puasa dengan kurma, termasuk buka puasa dengan es cendol, dengan kolak, gula merah, itu memang betul sekali. Karena cairan gula mudah sekali terserap. Tapi kalau karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue bolu, dan lain-lain, karbohidratnya tinggi, menjadi glukosanya itu 6 jam sampai 8 jam kemudian. Jadi lemak dulu. Jadi habis makan, diserap, istirahat. Makanya menjadi ngantuk kalau kebanyakan karbo. Otomatis yang masih sekolah nih, tidak disarankan makan malam hari, karena begitu makan, ngantuk. Kalau buka puasa jangan terlalu kenyang, nanti sholatnya lupa. Tarawehnya 1, 2, 3, 4 rakaatnya, karena akan ngantuk. Jadi banyak air gula dulu, betul juga kurma, lalu sholat dulu. Makan karbohidrat boleh nasi, mie, roti, tapi harus setengah dosis. Kalau tidak Ramadan, makan yang banyak pagi, pakai aktivitas sampai siang. Sehingga habis semua dipecah. Kalau terlalu banyak langsung habis makan lalu duduk sekolah juga langsung ngantuk. Biasanya ini saya sambungkan, orang tua yang masih menemani anak-anaknya belajar sekolah, jangan memaksakan makan malam. Kalau malam tuh anak-anak suka diajak makan, dikasih nasi, ayam yang banyak, ngantuk. Lalu waktu anaknya ngantuk belajar, dimarahi pula sama ibunya. Kenapa ngantuk belajarnya? Padahal ibunya yang memberi karbohidrat malam hari. Kalaupun mau kentang atau singkong, kalau ubi harus banyak. Begitu. Kalau untuk yang masih sekolah. Nah, ini berhubungan juga. Makanya termasuk yang program-program kehamilan, kenapa karbohidratnya tidak boleh tinggi? Karena itu menyebabkan menstruasinya tidak teratur. Yang terakhir adalah penyakit di rahim. Ada miom, ada kista. Kista itu sel telur yang tidak dibuahi. Wajar sekali gadis-gadis punya kista. Karena kan belum punya pasangan, satu. Yang kedua, tadi olahraganya, exercise-nya kurang. Sehingga kalau kista, menstruasinya tidak teratur. Wajarnya di usia di bawah 40 tahun, harapannya maksimal menstruasi itu hanya 35 hari. Jadi kalau tanggal 1 mens, bulan depannya tanggal 5, masih boleh. Sampai maksimal tanggal 9. Tapi kalau tanggal 1 mens, terus 2 bulan lagi, harus diatur teh menstruasinya. Silahkan ke dokter 1 kali saja untuk ultrasound dimanapun USG, dilihat apa hanya gangguan hormon yang tadi harus diperbaiki aktivitasnya, makanannya, tidak perlu selalu diberi obat, atau memang punya kista ovarium. Tapi jarang teh, jarang. Kista itu juga 0,0 sekian dari seluruh wanita. Apalagi kalau olahraganya teratur juga sel telurnya pecah hilang sendiri. Jadi itu kista fungsional. Saya pernah dapat waktu saya USG, bayi di dalam ibunya, USG-nya 7 bulan terlihat ada kista. Itu kan memang kodarnya ya. Sebetulnya ada penyakit-penyakit bayi ini belum lahir punya kista. Saya ukur 5 cm pada saat lahir, 7 cm, 2 minggu kemudian bayi dioperasi setelah lahir. Kami sampaikan ke ibunya waktu 7 bulan USG memang punya kista, tapi nggak masalah. Kemudian sama kita di operasi, dan sekarang sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu saya kalau tidak salah itu. Jadi tapi kan itu sebetulnya ilmunya adalah Allah berikan penyakit itu supaya dokter-dokter belajar. Jadi harus kita selalu bersyukur Allah berikan ini, itu, dan lain-lain itu. Oh, jadi dokter ini tahu ada kista. Jadi tidak ada kepentingannya sama sekali bahwa Allah itu membuat sakit karena sesuatu hal. Tidak. Ada cobaan, ada juga sebagai hikmah buat dokternya. Mengapa, saya kasih panjang jawabannya, mengapa tidak semua wanita bisa lahir normal? Sudah ilmunya dari Allah nih loh. Memang Allah ciptakan panggul sempit hanya 0, sekian persen. Sehingga bayinya melintang sampai 40 minggu. Sehingga dokternya harus belajar sesar. Bukan kepentingannya untuk Allah. Tapi kita yang harus sangat bersyukur dengan itu. Jadi Teteh nggak usah ragu. Tadi jawaban terakhir.
dilihat lagi menstruasinya, silahkan datang kemana aja untuk melihat. Terutama kalau masih nona sih tidak masalah. Tapi someday akan menikah, akan mempunyai anak, sehingga kami harapkan pada saat sudah di atas 20 tahun menstruasinya teratur. Ya gitu ya, jawabannya panjang biar dapat ilmu yang lain juga. Gitu Teh Mufidah. Makasih, Baik. Dok. Jazakillah Dr. Wi dan Teh Jihan ya yang sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih. Jadi memang saya baru tahu nih dokter. Tadi barusan dokter bilang kista itu sebetulnya ada beberapa yang fungsional tadi ya. Tidak semuanya Iya mungkin betul. berbahaya gitu. Jadi kista itu betul banget. Jadi suka pada takut begitu dapat kista gemeteran, ada yang nangis 2 hari datang ke saya karena sejawat dokter sebelumnya di USG kista. Kista itu sel telur yang tidak dibuahi. 60% itu memang fungsional. Sel telur yang karena nona tidak ketemu sperm, kurang tidak dibuahi, memang tidak ada yang membuahi, sel telurnya membesar, itulah jadi kista. Lalu obatnya pun fungsional, suruh olahraga sama diet, karena kista senang sekali kalau dikasih makan kue-kue, bolu, bakso, dan lain-lain, tapi tidak olahraga. Sehingga kistanya membesar, begitu. Hanya 0,sekian% lah yang memang teratoma, kista yang saya cerita kemarin, bayi di dalam kandungan ibunya ternyata kelaminnya perempuan dan saya USG ada kistanya. Wah, kayaknya saya selama jadi SPOG juga baru 2 kali tuh dapat yang USG-nya ada bayi di dalam kandungan ada kistanya. Ya itu memang keilmuan aja supaya kami tahu dari Allah sebetulnya begitu. Sudah ada tadi ilmunya di Quran apa yang sempurna, yang kurang sempurna yang dikandung oleh seorang ibu. Itu kan jawabannya dari Allahnya begitu, ada di Quran. Jadi kalau yang kurang-kurang tentunya dari saya jawabnya. Gitu ya. Iya, baik-baik. Nah, ini satu keilmuan baru juga buat saya nih teman-teman semuanya ya. Baru tahu juga bahwa ya mungkin tadi kita perlu banyak mencari ya, apalagi kesehatan reproduksi ini kan memang ada kaitannya dengan ritual ibadah kita gitu ya, waktu-waktu siklus dan sebagainya. Nah, ini ada satu pertanyaan kembali. Ada Ibu Novi, boleh bergabung dulu Bu Novi Anggreni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima silakan Bu kasih. Novi, dipersilahkan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Dokter Widya. Waalaikumsalam Bu Novi. Ini Dok, saya mau tanya tadi masih ada hubungan dengan tadi masalah kista. Kebetulan kan saya udah 2 tahun terakhir itu menstruasi udah 3 bulan sekali. Usia saya 51 tahun. Hampir 10 bulan ini udah nggak dapat lagi menstruasi. Nah terakhir itu saya periksa memang ada kista sekitar 2 cm. Nah untuk check up rutin itu berapa bulan kemudian ya Dok? Untuk mengetahui kalau ada pembesaran atau pengecilan diagnosis kista itu Dok. Jadi buat aware juga. Iya gimana Dok? Sudah pernah terdiagnosa kista? Ada beberapa bulan yang lalu sebelum saya umrah itu saya sempat ke dokter. Nah itu ada katanya sekitar 2 cm kistanya. Nah setelah saya mau umrah itu kan dikasih minum obatnya anti haid itu. Nah setelah itu saya nggak dapat menstruasi lagi. Nah jadi baik. Nah gini Bu Novi. Berikutnya bagaimana Dok? Izin sebentar. Sudah punya putra ya? Sudah. Saya udah 51 tahun udah besar putra. Sudah punya anak belum? Bagaimana Dok? Punya anak nggak Bu Novi? Anak 2 ya? Saya punya anak sudah. Ya, 2. Jadi anaknya kurang, bahasanya begitu. Jadi kista itu kan normal sel telur. Kalau sel telurnya kurang tidak dibuahi, bisa menjadi kista pada saat usia reproduksi. Nah, kalau sel telurnya tumbuh, bisa menjadi kista. Tetapi dengan hormon yang mulai menurun, namanya hormon estrogennya menurun, progesteronnya meningkat, nanti kistanya mengecil sendiri, Bu. Kalau sudah menopause, kistanya insya Allah hilang. Hanya 0, sekian persen yang menjadi keganasan, karena beda cerita nih. Kita cerita kista yang normal. Dan kalau biasanya sudah punya anak, berarti sel telurnya tuh sehat sebetulnya. Harusnya teorinya, mengapa orang 2 dulu tidak punya kista? Karena anaknya 10. Betul nggak? Jadi kalau kistanya itu dibuahi sama si ayah, jadilah bayi-bayi lain. Waktu itu Bu Novi harusnya 8 anaknya. Teorinya begitu ya Bu, maaf.
Jadi memang orang tua dulu nggak punya kista, nggak punya miom, paling hamil miskram bahasa zaman dulu tuh. Hamil lagi, tidak ada cerita ber-KB. Betul juga memang ilmunya. Betul juga memang, karena dengan kondisi ya Bu, ada perhitungan pekerjaan, ada saya punya pasien karena dok tahun pertama kerja di bank tidak boleh hamil, jadi ber-KB dulu, begitu ya. Ada hal tertentu memang ada pertimbangan. Sehingga kalau anaknya banyak, insya Allah sih tidak menjadi kista. Nah, sekarang kalau sudah terjadi kista, kalau sudah menopause, insya Allah hilang karena hormon estrogennya habis. Yang menyebabkan pertumbuhan kista itu kan hormon estrogen, yang disebutnya estrogen dependent. Tapi karena dengan menopause sudah tidak teratur, insya Allah kistanya habis, sehingga kontrol saja 6 bulan, 1 tahun tidak masalah. Sebetulnya begitu Bu. Dan yang pertama, kalau sudah dengan usia mau menopause, olahraganya memang supaya hormonnya stabil. Yang kedua memang makanannya. Mungkin sayur, buah, ikannya harus lebih banyak. Karbonnya kalau tidak nasi merah dikurangi memang ya, mohon maaf. Ganti kentang, roti gandum, itu lebih baik. Gitu ya Bu. Sudah zaman Nabi Yusuf ya Bu ya. Memang gandum ya nomor 1 itu ya. Tapi kan nasi Cianjur enak banget Bu. Saya yang sudah mau 60 juga masih makan nasi gitu ya. Memang sebetulnya harusnya sudah beralih kita di atas 50 itu karbohidratnya harus betul-betul dikurangi. Karena itu membuat gangguan hormonal. Gitu jawabannya. Jadi nggak usah takut kalau kista-kista 2 cm. Kalau sekarang sih disuruhnya 3 sebenarnya. Maaf ya sahabat-sahabat yang belum nikah. Yang punya kista tuh harus hubungannya lebih banyak. Nanti colek si ayah, maaf ya. Ini Ramadan. Yang kedua olahraganya, yang ketiga diet karbonnya. Sebenarnya itu kalau yang sudah menikah supaya hormonnya stabil, memang hubungan minimal seminggu 3 kali. Jadi ada beberapa nih buat kurang nih kalau 2 jam kalau ngobrol sama dokter karena panjang. Ada yang sampai ganggu-gangguan dok, itu kenapa suaminya CA prostat? Nah, istrinya jarang hubungan. Nah, sering jadi kista miom begitu Bu. Itu memang anekdotnya begitu. Ya, gitu jawabannya. Oke, Teh Mufidah lanjut. Tadi yang agak susah tuh Bu, Bunda Iya, Halimah. Bunda Halimah, Nggak bisa mohon dibuka izin apa mau keluar izin dulu. buat HP-nya ngedrop Bunda Halimah? katanya Iya. Bunda Kalau Halimah. enggak WA saja, nanti kami Oke, jawab lewat WA boleh, ya. boleh, boleh. Nah, teman-teman semuanya yang mungkin kesulitan membuka mikrofon, boleh disampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya. Sudah dipersilakan, jadi boleh disebutkan namanya dan permasalahan atau mungkin keluhannya seperti apa. Nah, ini ada di chat satu orang nih dokter dari sahabat Fitri. Sahabat Fitri ingin berbagi, bertanya. Sekarang kan sering banyak istilah seperti PCO, PCOS, dokter. Bedanya itu apa? PCO dan PCOS. Kalau dilihat dari tanda-tandanya mungkin gimana dan penanganan dari masing-masing PCO atau PCOS seperti apa katanya dokter? Iya. PCO itu polikistik ovarium. Ovarium itu satu ovarium ada sel-sel telur namanya polikistik. Polikistik itu telurnya kecil-kecil. Kalau polikistik ovarium sindrom itu udah menjadi sindrom, termasuk hormonnya tidak stabil. Ada kumisan pada wanita ya, wanita muda ya, karena hormon estrogen progesteronnya tidak stabil, ada kumis-kumis terlalu besar, berbulu sampai di dada, itu yang udah sindrom. Lalu tidak menstruasi 6 bulan, itu sindrom itu menjadi penyakit, gabungan penyakit. Jadi kalau PCO biasa, olahraga teratur, diet karbo juga PCO-nya sel telur yang kecil-kecil itu menjadi besar. Terutama kalau urusan PCO ini urusan haidnya tidak teratur, dan kalau yang sudah menikah untuk menghitung masa subur yang agak membingungkan. Sebenarnya itu bukan penyakit yang menghebohkan, tapi memang dua sebetulnya Teh Mufidah. Ilmu kemajuan itu dibarengi dengan yang baik dan yang benar dan yang kurang baik, tidak boleh dibilang jelek ya, dan menjadi salah. Karena gini, internetnya maju nih, kita aja ngobrol bisa Skype, bisa video call. Tetapi ada di internet yang sisi kiri, PCO nih, jadi nggak bisa punya anak, kista nih, pasti penyakit. Sehingga dengan keilmuan yang maju itu, kalau ilmu baca-baca ilmu di Google-nya harus hati-hati. Selalu saya dapat pasien datang ya dengan menangis, dengan sedih hati karena katanya dokter sebelumnya bilang saya PCO, baca di internet nggak bisa hamil. Kemudian ya seperti tadi, apalagi udah menstruasinya jadi 6 bulan sekali, dokter apa jadi gimana, harus berpisah, kasihan suami saya dan lain-lain, karena padahal bukan begitu kan tadi saya bilang.
bahwa dengan keilmuan yang sangat maju itu bagus sekali, tetapi harus dipilah-pilah juga. Sehingga soalnya kalau cerita-cerita tentang PCO itu pasiennya sampai takut gitu. Saya selalu dapatnya begitu, tapi enggak ada masalah. PCO itu hanya begitu. Perbedaannya kalau SIDA syndrome udah sangat kelihatan jelas. Tidak menstruasi 6 bulan, badannya agak kegemukan, dan lain-lain. Itu aja sih Teh. Penanganannya mudah. Number one is exercise. Olahraga seminggu 3 kali. Yang kedua diet karbo. Yang ketiga baru ada sebagian yang memberi obat sejawat dokter. Ada yang sebagian lagi tidak memberi obat karena dengan hal tertentu. Boleh jadi agak mahal, boleh jadi mau mencoba nomor 1, 2 dulu. Dan banyak juga yang berhasil tanpa obat. Kalau tadi, oh ya, ini saya singgung bukan karena PCO-nya, tadi tentang makanan tradisional. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makanan itu semuanya bagus. Nanas itu menyebabkan keguguran itu teorinya kalau 8 nanas, 8 gandu gede-gede itu Teh Mufidah dijadikan satu enzim Domerlen, enzim penggugur itu 125 mg enzim itu baru gugur. Jadi Iya. sahabat-sahabat yang lagi hamil makan nanas sepotong itu vitamin C banget. Apalagi kalau dimasukin infus water. Ibu-ibu yang sudah menikah, yang maaf daerah kewanitaannya agak kering, itu boleh makan timun, nanas, boleh banget, nggak ada masalah. Itu diciptakan Allah untuk dimakan, bukan buat dimaki-maki menggugurkan katanya gitu. Kasihan banget nanasnya. Padahal kalau 8 ganduk tuh, itu memang buat betul menggugurkan. Lagian ngapain makan 8, kembung-kembung nanti diinfus lagi di IGD. Ya nggak Teh? Masa makan 8 nanasnya? Ya kan? Gitu. Itu jawabannya ya. Jadi PCO itu juga harus makanan. Nah, terutama vitamin C itu yang PCO itu harus makan. Vitamin-vitaminnya tuh nggak selalu dari obat. Vitamin C-nya dari jeruk, apple, mango. Banyak banget deh buahnya. Dan nggak selalu harus mahal. Ke pasar tradisional lebih ekonomis daripada memang daripada pasar yang supermarket. Tapi nggak masalah kan? Itu silahkan saja. Itu jawabannya ya. Lanjut yang Baik, mana Teh? iya. Mangga. Nah, ini ada Ibu Desti yang bergabung. Sudah 4 tahun katanya dokter menggunakan IUD. Nah, setelah 4 tahun ini suka lama haidnya sampai dengan 10 hari. Ini normal atau tidak, dokter? Normal. Tetapi ilmunya adalah IUD, namanya sahabat-sahabat yang belum ngerti, namanya intrauterine device, alat dalam rahim. Itu ya, terdiri dari spiral, Novate, Coperte, Mirena, dan lain-lain. Itu IUD itu singkatan. Zaman dahulu kala di puskesmas disebutnya spiral karena bentuk IUD-nya adalah tipe S. Ini saya kasih gambaran kontrasepsi karena ini cukup lama panjang waktunya biar ada tambahan lah, tidak mitos saja. Nah, si IUD ini teorinya boleh sampai 8 tahun, tetapi diharapkan 4 tahun atau 5 tahun kalau bisa diganti. Mengapa harus diganti? Karena di SPN. Karena apa namanya? Itu ada tembaganya. Sebentar ya, kami cari gambarnya. Ada tembaga. Nah, tembaga itu kan buatan manusia ya. Sehingga kalau tembaga itu nanti berproses dengan rahim. Nah, ini ceritanya. Apa sih dok IUD? Tembaga itu kalau sperma masuk, tembaganya itu menyebabkan spermanya mati. Begitu bahasanya ya. Maaf ini yang nona-nona. Nah, pada saat sperma, coba kalau emas, udah saya colong dari dulu. Makanya Allah buat subhanahu wa ta'ala bahwa yang bisa untuk apa namanya mematikan sperma itu hanya tembaga, makanya murah. 20.000 pun bisa si tembaga. Nah, ini ya gambarnya biar clear. Sebentar. Nah, itu. Jadi IUD itu ada yang tembaga tadi. Nah, ini saya karena ini ya. Nah, ini mengenai IUD ini tembaga ini. Ini salah sebentar. Nah, ini adalah ini tembaga tuh. Dulu bentuknya begini. Yang ini namanya multilot yang buatan Singapura itu karena supaya tidak goyang karena IUD ini hanya ditempel melayang. Jadi pada saat menstruasi banyak harus periksa karena takutnya IUD-nya turun. Jadi mana sudah buatan manusia, mana cuman 99%. Jadi tidak ada yang kita sambungkan sekalian sahabat-sahabat lain yang dengar, tuh IUD-nya miring, jadi aja hamil. Jangan-jangan IUD-nya jelek, tidak sama sekali. Tembaganya sudah teruji, ada yang buatan Bayer Jerman, ada yang buatan Indonesia sama. Tembaga ini mematikan sperma, tetapi bahwa karena menstruasinya jadi menjadi banyak, karena dinding rahimnya jadi lebih tebal, sehingga kadang-kadang yang mensnya banyak, IUD-nya turun.
spermanya larinya kayak Ferrari sehingga ya tetap hamil karena pertemuannya ada di sini. Pertemuan spermanya jalan sampai sini, telurnya loncat ke saluran. Itulah yang menyebabkan kehamilan. Jadi bukan IUD-nya tapi tadi yang bertanya bahwa IUD itu kalau bisa 4 tahun walaupun tulisannya 8 lebih baik diganti supaya lebih sehat rahimnya. Kebayang nggak? Teteh pakai anting tembaga 3 bulan aja antingnya harus dicuci, apalagi IUD di dalam nggak bisa nyucinya. Enggak, walaupun tulisannya 8 sekarang WHO menyarankan terbaik 4 tahun ganti aja. Kalau menstruasinya banyak betul, tapi itu paling aman. Kebayang kalau pil suntik hormon sudah diberi hormon estrogen, progesteron oleh Allah Subhanahu wa taala karena kondisi tertentu rahimnya pendek tidak bisa pakai IUD, pakailah suntik. Efek sampingnya ya ada yang pipinya merah-merah, hitam-hitam, suntik ada yang gemuk dan lain-lain wajar karena hormon. IUD aja yang non hormonal aja masih ada efek samping walaupun sedikit. Itu jawabannya panjang ya, nggak apa-apa. Lanjut Teh Mufida. Baik, itu ya Bu Desti. Terima kasih sudah bergabung. Kita ada yang satu raise hand ini, Teh Zakia. Silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Saya mau tanya, mungkin memang tidak, mungkin memang apa sih nggak ke materi yang udah disampaikannya. Ini hanya mau Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kan qadarullah tahun kemarin itu bulan Juli sempat keguguran ya. Keguguran, nah udah itu tuh periksakan ke dokter di USG dan katanya udah apa nggak perlu dikiret, nggak perlu dikuret, katanya udah bersih. Kalau pas udah di hari itu dikasih obat udah bersih. Dan pas saya tanya apakah perlu KB dulu, katanya nggak usah, katanya karena memang nggak ada apa namanya nggak ada kelainan atau apa-apa gitu di rahimnya. Lalu udah itu ternyata alhamdulillah positif lagi beberapa bulan kemudian gitu. Nah, dari situ kejadian lagi September itu punten pisan. Saya stop dulu. Punten pisan. Tadi yang tengah tuh ternyata connecting saya yang terganggu. Gimana setelah tidak kuret, berapa bulan kemudian hamil lagi? September. Jadi September itu mulai telat lagi. Udah iya di Juli keguguran. Itu September lalu hamil sekarang. Udah itu telat lagi dan beberapa kayaknya mau baru umurnya kayak 2 mingguan gitu ya pas flashback itu. Nggak lama dari flashback itu mulai pendarahan lagi gitu. Udah pendarahan terus ada keluar seperti yang di awal tuh kayak gumpalan gitu ya. Dari situ memang udah curiga, lalu periksa lagi ke dokter dan memang ternyata sudah keluar lagi gitu si calon janinnya. Udah itu katanya karena ini udah 2 kali keguguran, harap di KB dulu aja, katanya ya minimal 3 bulan. Udah gitu, udah disiapin dulu katanya kalau mau hamil lagi disiapin dulu banyakin vitamin kayak gitu-gitu. Nah sekarang itu memang kan udah lebih ya dari 3 bulan dari sejak disuruh KB itu, cuma memang ya itu tadi dok karena kita lihat-lihat internet ada yang bilang, oh kalau udah 2 kali keguguran tuh nanti kalau pas hamil lagi harus gini harus gitu, terus apa ada yang bilang susah lagi, ada yang bilang rentan keguguran lagi kayak gitu ya. Jadi memang bikin parno gitu ya. Terus dan memang jadi ragu juga buat sayanya gitu. Saya tuh kalau mau promil lagi apa yang harus siapin gitu dok. Dan terus ada juga yang bilang, wah itu mah kelihatannya karena berhubungan katanya ya, nggak boleh katanya kalau awal-awal hamil itu berhubungan sama istri kayak gitu ya. Ada juga yang bilang itu mah gangguan jin gitu. Jadi memang berkecamuk itu di dalam pikiran. Jinnya diketok sama kita ya Teh ya? Enggak, insya Allah enggak, insya Allah enggak. Oke. Iya. Jadi gini Teh Zakia, waktu mau hamil tadi tuh mudah-mudahan nyimak dari awal. Jadi orang mau hamil itu memang satu ikhtiar maksimal, yang kedua mungkin makanan, yang ketiga organ kitanya, tadi rahimnya, salurannya, ya kan?
daerah kewanitaannya, termasuk sistem otak syarafnya yang merangsang hormonnya supaya tinggi. Jadi memang karena sebab-sebab itulah kami suruh untuk persiapan. Tidak selalu harus ber-KB. Kalau tidak dikuret, 1 bulan pun boleh hamil lagi. Tetapi diusahakan cari penyebab. Apakah pertama kalau dari gangguan hormonnya, olahraganya dulu seminggu 3 kali, makanannya banyak protein, sehari telur 3 pun nggak apa-apa. Dok, nggak kolesterol, kan besoknya lari lagi setengah jam. Mau persiapan minimal 2 telur 1 gelas susu. Proteinnya yang tinggi, nasinya dikurangin ya. Ayamnya, ikannya semua boleh. Dan nggak selalu harus mahal. Yang kedua tadi olahraga, 2 makanannya itu yang untuk hormonnya. Yang ketiga penyakit. Apakah di rumahnya ada kucing, unggas, burung, itu memang menyebabkan keguguran. Jadi betul ada temennya yang bilang harus disiapkan, itu pada saat awal itu karena itu hormonalnya. Nanti yang hormon tadi olahraga, terus makanannya. Yang ketiga itu penyakit-penyakit yang mudah bikin keguguran. Nah, kalau tidak ada kucing, tidak ada ayam, tidak ada burung, unggas yang menyebabkan toksoplasmosis, sitomegalovirus, rubella, kenapa dok masih gugur? Karena bukan yang di rumah makanannya. Sayur mentah itu mengandung tokso. Fat tertinggi, angka kecacatan, keguguran adalah di Jawa Barat. Karena makanannya lalap mentah. Ada bakteri tokso di situ. Kok bisa dapat tokso? Maaf ya, jawabannya panjang yang mau bertanya sebentar. Karena nggak harus clear. Waktu makan sayur mentah itu, sayur itu dari rumput. Rumputnya ada kucingnya. Kita banjur-banjur cuma sedikit. Makanya pada saat persiapan kehamilan, tidak boleh makan sayur mentah. 3 bulan sebelumnya inkubasinya, jadi bukan waktu hamil makan sayurnya. Nanti dapatnya tokso pada trimester 2. 6 bulan sebelum hamil diharapkan tidak makan sayuran mentah. Karena dia inkubasinya 3 bulan. Jadi makannya 3 bulan sebelumnya, bakteri toksonya, parasit toksonya ada di dalam tubuh ibu 3 bulan berikutnya. Itu yang sayuran mentah. Daging stik sayur daging setengah matang. Termasuk stik. Karena di daging itu sapi. Bakteri toksoplasmosis itu, parasit itu tidak mati dengan dibakar-bakar setengah matang. Jadi sate itu tidak boleh. Tapi kalau sayuran dagingnya, sop buntutnya, gulai kambingnya boleh banget. Bakso aja boleh karena dagingnya matang. Yang tidak matang, sapinya itu bakteri tokso itu tidak mati. Sehingga masih ada di sapi. Kita makan stik setengah matang yang darah masih ada merah-merah itu ada mengandung bakteri tokso sehingga ke dalam tubuh wanita itu dia tidak mati. Pada saat di pencernaan dia ikut ke dalam aliran darah ke dalam rahim, bahasa mudahnya ya ke dalam uterus dan aliran arteri uterina bahasa kaminya, itu menyebabkan nanti pada saat kehamilan toksonya ada sehingga mudah keguguran. Yang keempat tadi exposure, yaitu pada saat hamil sperma itu mengandung hormon prostaglandin, hormon yang menyebabkan kontraksi. Betul sekali tadi kawannya yang bilang begitu, sehingga pada saat kehamilan sampai 9 minggu, kami sarankan berkondom atau di luar spermnya. Jadi bukan nggak boleh hubungan, Pak. Saya suka gitu ya, ganggu-gangguan. Pak, beli kondom atau sekarang teh ada rasa jengkol, rasa duren, saya bilang gitu. Supaya nyaman aja. Suka kalau praktek ke saya, suka saya ganggu-ganggu. Oh gitu dok, ya deh dok. Karena pernah juga dapat pasien, dok ini habis hubungan saya. Kok besok istri saya keguguran, berdarah banyak. Aduh dok, saya kaget. Masya Allah, ya udah Pak, persiapan berikut saya suka gitu ke pasiennya. Bukan tidak boleh hubungan, tapi waktu hubungan spermnya di luar dulu. Pada saat setelah 3 bulan, enggak. Hubungannya tetap boleh teh, tapi spermanya yang tidak boleh. Nah, sekarang sudah pada mengerti bahwa hormon prostaglandin itu ada di sperma, ada di air ketuban. Makanya kalau pecah ketuban menambah kontraksi dan juga ada di induksi. Yang kalau pasien agak ibu hamil, bukan pasiennya ibu sehat, ibu hamil tuh itu ibu sehat itu mau melahirkan lama kontraksinya, kan suka kami induksi namanya dengan obat-obatan, boleh dengan microprostol, dengan oksitosin, itu adalah isinya namanya prostaglandin atau sperma sintetis. Jadi kalau memang orang tua dulu nggak sekolah kedokteran, biar cepat lahir cepet deh hubungan, kata neneknya, gadis-gadis di desa itu banyak hubungan pada saat mau lahir, betul biar kontraksi, biar daerah vaginanya atau daerah kewanitaannya biar lentur dan juga bikin mules. Betul juga memang betul adanya dan itu ada dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bikin bandingannya dokter-dokter, namanya progesteron sintetis, yang namanya oksitosin, yang diinduksi diinfus biar ibunya kalau udah ada hitungan 18 jam harus lahir, nggak lahir-lahir gitu loh. Jadi kita induksi karena takut adiknya sesak di dalam, jadi ketubannya hijau, makanya kita induksi. Itu tuh sebenarnya sperma sintetis bahasa mudahnya. Ya Teh, jadi nggak apa-apa banget soal nanti persiapannya itu silahkan ke dokter, ke bidan, ke apa namanya puskesmas, ada bidannya, ada dokter umumnya, boleh ke tersier hospital juga boleh. Jadi untuk persiapan kehamilannya nanti ke dokter kandungan yang kemarin minta persiapannya boleh Teh Zakia. Jadi nggak usah takut. Sebenarnya nggak ber-KB juga nggak apa-apa, tapi dijaga itu saja 3 bulan supaya ada persiapan. Kadang kami kasih progesteron sintetis dulu supaya hormonnya kuat. Jadi bukan karena dikasih hormon nanti susah lahir, nggak ada cerita begitu. Justru menguatkan dinding rahim, menguatkan hormonnya supaya kehamilan yang sekarang baik. Jadi memang ada beberapa sebab Teh, makanya para dokter minta untuk persiapan nggak selalu mahal, tapi itu jawabannya. Jadi kalau udah keguguran bulan dan baru kemarin ada yang 4 kali keguguran, kebetulan sekarang baru melahirkan. Tapi ada juga yang sudah 3 kali keguguran, keempat nih meninggal lagi. Umur 27 minggu sedang kami cari sebabnya. Datang ke saya untuk second opini karena 3 kali keguguran yang sekarang juga bayinya meninggal di dalam. Itu ada hal-hal tertentu memang dan semua kejadian itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Oke. Baik, Oke, lanjut Teh Mufidah. lanjut Ini ya. udah menolong nih Terima jawab kasih pertanyaannya Teh banyak. Zakia. Iya, iya. Ini ada di chat room ya, dokter dari sahabat Putri. Tadi kan katanya kista itu karena sel telur tidak dibuahi. Tapi ada pengalaman satu temannya yang sudah menikah, tapi baru ketahuan ada kista dan sudah operasi. Nah, kenapa bisa ada kista, sedangkan pasti terjadi hubungan suami istri selama pernikahan tersebut? Kenapa bisa demikian, dokter? Bisa banget. Saya punya, dia menikah baru 2 tahun, ternyata sejak waktu gadis ternyata sudah punya kista sebelum menikah. Jadi kista itu sel telur yang lain lagi. Jadi sel telur kita itu sampai 200.000 yang sampai menopause. Sel telur itu sebulan 1 matang menjadi sel telur. Kalau tidak punya pasangan, luruh menjadi menstruasi. Luruh, jadi bukan sel telurnya pecah jalan-jalan, tidak. Sel telur yang pecah merangsang sistem otak di atas, sistem hormonal merangsang rahimnya untuk mens. Jadi yang terjadi sering sekali kami pasiennya kontrol, ya jadi tidak jadi kista-kista yang lain. Kista itu tidak selalu satu Teh, bisa 5, bisa 7. Saya dapat ada kiri kanan kista besar-besar pada menikah 4 tahun. Saya tidak bisa mendiagnosa, boleh jadi sebelum menikah kan, waktu gadis sudah 10 tahun, katanya bilangnya waktu gadis nggak pernah di USG, selama 5 tahun menikah, terus tambah sakit mensnya, begitu saya USG, kista yang kanan ada 3, yang kiri 2, besar-besar. Gitu. Tidak mungkin saya angkat semua, karena kistanya diangkat semua, itu adalah satu sel telur ovarium. Sehingga nanti menopause dini kalau ovariumnya tidak ada semua. Kan masih ingin punya anak, jadi biasanya kami obati dulu. Kalau kepaksa banget seperti sejawat yang Teh Putri cerita, sudah diangkat sebelah, tapi sel telur yang lain pasti ditinggalkan. Supaya ya bisa punya pasangan. Dan maksudnya bisa punya anak gitu maksud saya. Diusahakan dulu dengan sel telur yang lain. Sel telur yang besar kalau sudah tidak bisa diobati tidak punya pilihan. Memang harus diangkat apapun teorinya, sudah diobati dulu 3 bulan, ada injection dulu suntikan 6 bulan supaya akarnya tidak kemana-mana. Pada finalnya ada yang diangkat, ada yang pakai tradisional. Itu tidak masalah sama sekali. Itu jawabannya ya Teh. Baik. Terima kasih dokter. Dan tadi pertanyaan dari sahabat Putri. Sekarang kita akan beralih ke pertanyaan sahabat Rin. Tadi berbicara IUD dokter. Setelah dibuka, apakah bisa langsung dipasang kembali yang baru? Atau berapa jarak yang disarankan dokter? Sejam atau berapa jam atau berapa hari bisa dipasang kembali? Oke. Prinsip dasarnya pada saat seorang dokter itu melihat bahwa IUD-nya baik, tidak ada infection waktu pemeriksaan dalam, bongkar pasang sebutnya. Kirain ban aja ya bisa bongkar pasang, ternyata namanya ekstraksi IUD dicabut, kemudian saat itu juga dibersihkan, insersi IUD pasang yang baru. Nggak masalah sama sekali. Kalau saya pernah baru kemarin saya praktek kemarin sore, saya cabutlah karena ibunya merasa berbau, nggak nyaman dan lain-lain, saya jarakkan 2 bulan untuk pasang kembali. Nah, 2 bulan ini yang suka kebobolan, lupa lah apa. Jadi kalau memang berniat tidak
untuk hamil lagi dengan kondisi, dengan usia, ya otomatis harus ber-KB yang lain dulu. Boleh pil, boleh suntik 3 bulan atau 1 bulan hanya menjalankan. Kalau bisa sih tidak, berkondom atau yang lain dulu saja, karena akan dipasang IUD lagi. Tapi kalau tidak ada masalah, ya dilepas namanya ekstraksi dan insersi dipasang kembali. Itu ya jawabannya. Baik, terima kasih dokter, terima kasih sahabat Rinrin. Nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir dokter sebelum kita bubar ya untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terakhir dokter sebagai closing statement silahkan. Ya, jadi sebetulnya saya kembalikan bahwa mengenai penciptaan manusia, bahwa seyogianya bahwa tentang cerita mitos, fakta, dan ilmu-ilmu reproduksi itu ada dasarnya semua dari Al-Quranul Karim. Betul juga pesan Gurinda bahwa membaca Al-Quran itu coba baca-baca isinya. Saya pun kaget waktu pernah membaca yang justru, oh ini ceritanya tentang penciptaan manusia. Oh ini sekolah saya kedokteran sekian tahun. Oh ini ya tentang cerita keputihan juga ada cerita apa semua tentang nifas, tentang di Al-Baqarah 222 dan 2223 tentang haid. Ya, ternyata setelah saya lulus dokter baru saya sebelum menjadi spesialis. Waktu itu saya masih dokter umum, ilmunya ilmu dokter. Jadi begitu Teteh, semuanya mengenai ilmu reproduksi tentang kebidanan dan kandungan yang pertama sudah ada di Quran. Kita mencari ilmunya adalah kepada ahlinya. Termasuk saya juga mencari tentang hakikat dari Quran, saya belajar ke ahlinya. Yang ketiga bahwa tentang reproduksi ini pasti ada solusinya, termasuk yang tadi fakta mitos, dan yang keempat yang terakhir saya meminta tadi vitamin Q, vitamin Quran, jangan lupa ngajinya setiap hari, sedekahnya, berbagi, sehingga mudah sekali pertolongan Allah 24 jam. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, pada teteh-teteh sekalian, dan yang kebetulan bukan tidak ada kebetulan hari ini berjumpa dengan saya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya tentunya saya mohon maaf walaupun sudah sekian tahun jadi dokter. Kalau lebih-lebihnya dan yang baik tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Dr. Widya Stuti yang sudah Jazakillah membersamai menggali ilmu ya seputar kesehatan reproduksi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat setelah ini kita juga semakin banyak menggali ya karena tadi luar biasa sangat kompleks kita ketahui ya. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya, terima kasih sudah diberikan pengalamannya. Jadi kan yang lain jadi tahu ya, oh seperti ini, oh seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman, ini kita sudah masuk di akhir kebersamaan. Namun saya akan menyampaikan beberapa informasi dulu untuk teman-teman yang tadi mencatat, yang juga punya poin-poin menarik yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat lainnya. Silakan dibuat story ya. Silakan dibuat story dengan caption ataupun mungkin paparan yang bisa disimpan atau bisa di-create dalam story Instagram tersebut. Tidak lupa nanti ditandai Instagram @mkfm Bandung ya. Nanti kita akan repost juga story dari teman-teman semua dengan keberjalanan di Ramadan Level Up pertama ini. Karena nanti ada hadiah menarik buat yang paling menarik yang bikin Instagram story tersebut. Nah, kemudian untuk sahabat-sahabat yang tadi bertanya, nanti akan dihubungi oleh panitia, tidak semua ya, tapi akan dipilih untuk bisa dapat hadiah menarik juga sebagai penanya terbaik. Nah, nanti akan dihubungi. Jadi diantos aja ya, nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi silakan teman-teman tadi diingatkan kembali untuk membuka Instagramnya dan membuat story seputar keberjalanan keilmuan kita di hari ini. Nah, ada satu hadiah yang akan disampaikan juga oleh panitia yaitu oleh sahabat kepada sahabat Mahadi ya. Sahabat Mahadi selamat mendapatkan satu hadiah dari panitia karena menjadi Ikhwan satu-satunya nih di kesempatan pagi hari ini yang ikut join juga. Semoga bermanfaat hadiah yang akan disampaikan.
Baik, teman-teman semuanya, jazakumullah khair sudah bergabung. Sampai jumpa di Ramadan Level Up selanjutnya. Dan kami berterima kasih juga untuk para sponsor yang sudah membersamai di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada dari Quran Cordoba, dari Kemapan, buku MKS, lalu dari Bank Syariah Indonesia, Bolu Pisang Buwita, Mutif, Karofi, dan Masjid Nusantara. Oke, itu dia insya Allah hadiahnya pun juga dari sahabat-sahabat sponsor mitra yang tadi kami sebutkan nih ya. Nah, sebelum kita berpisah, mumpung masih ada Dr. Wid, kita izin dokumentasi dulu ya teman-teman semuanya. Nanti sama operator akan di-capture, akan ditangkap layar ya. Nah, boleh teman-teman mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Mengaktifkan kameranya boleh silakan dengan pose terbaik. Digunakan juga kerudungnya. Barangkali ada yang masih belum pakai kerudung, silakan dipakai dulu ya sebelum diaktifkan kameranya. Kita ada 3 halaman, teman-teman. Di saya ada 3 halaman ya. Jadi saya nggak tahu nih teman-teman ada di halaman berapa. Tapi mohon izin bergaya 3 kali ya. Oke, sip. Operator sudah siap ya. Kita akan tangkap layar kebersamaan kita di pagi hari ini. Halaman pertama, boleh bergaya dulu. 3, 2, 1. Oke, lanjut halaman kedua ya. 1, 2, 3. Dan halaman ketiga terakhir. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali untuk Dr. Win. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya Pamit di ya semua. Terima tebal praktik kasih. hari ini. Amin. Amin. Iya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Dan spill untuk pekan depan masih ada materi Quranic Healing ya. Quranic Healing bersama dengan rekan-rekan dari Quran Review. Insya Allah nanti kita akan bersama berjumpa kembali. Informasi akan menyusul dari panitia. Selamat melanjutkan kembali aktivitas teman-teman di bulan Ramadan ini. Semoga juga kita semakin meningkat dan cita-cita level up ini bisa tercapai dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita jalankan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar yang sebenar-benarnya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Disempurnakan juga dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat siar Mufidah Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.